semuanya, perkenalkan nama saya Talita Theodora Tania dengan NIM 195030800111044 dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Pariwisata. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai otomasi dan disrupsi pada industri pariwisata dengan mereview jurnal dengan judul The Impact of Automation on Tourism and Hospitality Jobs yang ditulis oleh Inanov dari Varna University of Management pada tahun 2020 mengenai otomasi dalam pariwisata. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai otomasi dan disrupsi pada industri pariwisata, kita kenal dulu yuk apa itu otomasi dan disrupsi. Jadi, otomasi sendiri merupakan teknik penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimasi produksi dan pengiriman barang atau jasa. Jadi, buat apa sih adanya teknik otomasi itu? Tujuannya adalah untuk memberikan hasil kerja yang lebih cepat dan lebih baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan hasil kerja dari karyawan manusia atau kayak karyawan langsung gitu. Sedangkan untuk disrupsi merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Lanjut, terus apa sih penggunaan otomasi dalam bidang pariwisata itu? Pada bidang pariwisata, otomasi itu adalah penggunaan mesin atau teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dalam bidang pariwisata. Contohnya itu adalah robot atau artificial intelligence. Nah, untuk contoh nyatanya otomasi pada bidang pariwisata itu apaan sih? Untuk contoh nyatanya otomasi pada bidang pariwisata itu yang pertama adanya kios swalayan. Jadi kios swalayan ini adalah tempat untuk melakukan check-in dan check-out sebuah hotel. Jadi biasanya kan kalau tamu mau melakukan check-in dan check-out itu melalui resepsionis, dan resepsionisnya itu adalah manusia. Dengan adanya kios swalayan ini tidak perlu lagi adanya resepsionis, jadi bisa langsung melalui kios swalayan ini. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada robot sosial. Jadi robot sosial ini seperti pramu tamu atau penyediaan informasi. Jadi misalkan nih kayak ada tamu yang mau pesan mungkin layanan kamar atau mau pesan makanan dari restorannya, bisa melalui robot sosial ini. Yang ketiga itu ada robot pengiriman. Jadi robot pengiriman ini yang bertugas untuk mengirimkan apa yang dipesan sama tamu yang tadi itu. Misalkan dia pesan makanan tuh, jadi robot pengiriman ini yang mengirimkan makanan yang dipesan sama tamunya atau layanan kamar yang dipesan sama tamunya. Terus yang keempat itu ada perangkat lunak harga otomatis. Jadi misalkan nih ada tamu, sebuah wisatawan lah ya, mau pesan tiket perjalanan include sama penginapannya sama kamar hotelnya. Terus dia udah pesan ke mesin ini, dia pesan tiketnya, tiket penerbangan, tiket kamarnya, tapi ternyata dia gak jadi pergi. Nah, melalui mesin ini pengembalian dana dari pembatalannya itu otomatis langsung turun ke wisatawan yang mau pesan itu. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, menurut Inanov dan Webster, teknik otomasi ini tuh memiliki manfaat bagi pariwisata. Yang pertama itu adalah jalur inovasi, terus ada keunggulan kompetitif, produktivitas, dan profitabilitas. Nah, menurut mereka juga otomasi ini memiliki efek substitusi dan peningkatan pada pekerjaan secara bersamaan. Untuk otomasi sebagai efek substitusi itu apa sih? Jadi, otomasi sebagai efek substitusi itu maksudnya dengan adanya mesin ini jadi menggantikan pekerjaan manusia. Jadi tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh pekerja manusia jadi dilakukan oleh mesin ini. Sedangkan untuk meningkatkan kerja secara bersamaan itu dengan adanya otomasi ini tidak adanya penghapusan posisi, melainkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata
teknik otomasi ini ada pro dan kontranya loh. Maksudnya ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya, dengan adanya teknik otomasi ini udah pasti nih teknologi udah canggih, semua sistem udah bagus, jadi mempermudah para pekerja-pekerjaan yang harusnya ngelakuin pekerjaannya secara manual jadi udah otomatis deh sama mesinnya. Nah, selain berdampak positif bagi para pekerjanya, otomasi ini juga berdampak positif bagi para wisatawan loh. Seperti nih, misalkan ada wisatawan mau melakukan perjalanan. Nah, dengan adanya otomasi ini, wisatawan itu dipermudah dalam merencanakan perjalanannya, bisa mencari tahu terlebih dahulu tempat-tempat wisatanya, juga informasi-informasi lainnya. Terus dipermudah juga tuh dalam pemesanan tiketnya dan lain-lainnya. Misalkan nih mau pesen tiket yang tadi udah contohin, terus mau dibatalin, nah itu kan pengembalian dananya juga dipermudah. Pokoknya lebih menguntungkan, lebih efisien dan lebih efektif deh buat wisatawannya. Dampak negatif otomasi itu apa ya? Dampak negatif dari otomasi itu adalah mempengaruhi peningkatan angka pengangguran. Karena dengan adanya otomasi ini, udah pasti pekerjaan manusia itu tergantikan. Terlebih lagi nih, ini mempengaruhi banget untuk para pekerja-pekerja yang kurang berpendidikan atau tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadinya lapangan pekerjaan bagi mereka itu sudah tergantikan sama mesin ini. Dan lapangan pekerjaan yang tadinya untuk mereka jadi hilang. Nah, hal yang luar biasanya adalah menurut prediksi penulis, pada tahun 2030 nanti, pada bidang perhotelan, hampir semua hotelnya akan menggunakan teknik otomasi ini. Karena menurut analisanya, setiap tahunnya angka kelahiran itu akan semakin menurun, sehingga menyebabkan pekerjanya itu semakin sedikit. Karena itulah diperlukan menggunakan teknik otomasi ini, agar industri pariwisata tetap berjalan dengan lancar. Tapi teknik optimasi ini pada perhotelan itu sebenarnya ada yang baik dan yang buruknya juga loh. Misalkan nih, untuk yang hotel dengan kelas yang besar, yang punya kamar banyak, sistem otomasi ini pasti menguntungkan banget buat hotel tersebut. Karena dengan kamar yang banyak, hotel hanya memerlukan pekerja cuma sedikit, karena yang lainnya udah dihandle sama mesin-mesin atau robot-robot dari teknik otomasi ini. Sedangkan untuk hotel-hotel kelas rendah atau kelas kecil yang kamarnya itu cuma sedikit, tentu saja teknik otomasi ini merugikan bagi mereka karena memerlukan dana yang besar untuk membeli teknik ini kan. Tapi karena kamarnya cuma sedikit, sebenarnya ya bisa dihandle sama pekerja manusia saja yang cuma beberapa orang. Kalau menggunakan mesin ini jadinya memberatkan bagi pihak hotelnya. Seperti itu. Selanjutnya, kembali ke dampak positif dari adanya teknik otomasi ini ya. Dengan adanya teknik otomasi ini sesungguhnya menciptakan posisi pekerjaan yang baru, seperti pemeliharaan dan perbaikan robot-robot atau mesin-mesin dari teknologi otomasi ini. Jadi di masa depan nanti, ketika teknik ini sudah dipergunakan dengan bebas, dengan luas, lowongan pekerjaan atau ya pokoknya pekerjaan di bidang teknis ini akan sangat menguntungkan banget, peluangnya akan besar banget karena diperlukan banget nih teknisi-teknisi untuk perbaikan dan pemeliharaan dari robot-robot tersebut. Untuk negatifnya ya karena adanya robot ini, banyak juga beberapa pekerjaan yang terhapuskan, digantikan sama mesin ini. Contoh nyatanya aja deh, yang udah sangat umum terjadi itu adanya mesin vakum yang bisa bergerak sendiri kemana-mana untuk bersih-bersih. Itu kan dengan adanya mesin itu, pekerja-pekerja yang cleaning service itu udah nggak dibutuhin lagi sebenarnya, karena ya udah digantiin sama mesin itu. Jadi untuk apa gitu pihak hotel atau kayak pebisnis menggunakan dua pekerjaan untuk bidang yang sama gitu, untuk bersih-bersih. Kayak ngapain sewa pekerja lagi ketika udah ada mesin yang menggantikannya. Itu dampak negatif yang paling terasanya sih. Nah, fakta lainnya, sebenarnya teknik otomasi ini gak cuma memudahkan dan berguna di bidang pariwisata aja loh. Sebenarnya semua bidang-bidang yang ada itu bisa banget menggunakan teknik otomasi ini. Contohnya di universitas, di rumah sakit,
di bisnis-bisnis, di tempat-tempat lainnya itu bisa banget menggunakan teknik otomasi ini. Karena teknik otomasi ini memudahkan di segala hal sih sebenarnya, dari menghemat biaya untuk membayar pekerjanya, terus juga untuk pencarian informasi baik bagi pebisnisnya atau pemilik hotel atau pekerjanya dimudahkan. Tapi untuk konsumennya juga digunakan, karena dalam pencarian informasinya dari pihak konsumen, pencarian informasi tentang produk-produk yang dijual oleh pihak penjualnya itu lebih gampang, para pekerja itu lebih gampang. Nah, untuk para pekerjanya juga dimudahkan dalam pekerjaannya yang harus dilakuin dengan manual jadi otomatis deh sama mesin ini. Sebelum menutup video ini, saya akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas dari tadi, yaitu mengenai otomasi dan disrupsi teknologi pada industri pariwisata. Jadi, otomasi pada bidang pariwisata adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi dengan tujuan untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan hasil kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja manusia. Jadi, yang sebenarnya teknik otomasi ini tuh ada pro dan kontranya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya itu ya dengan adanya otomasi ini ada banyak posisi pekerjaan yang baru, yang tadinya nggak ada sekarang ada, seperti teknis, lebih ke teknis gitu sih, lebih ke teknis pemeliharaan robot, teknis pemeliharaan mesin, teknis perawatan, perbaikan yang seperti itu, dimana bagi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi, pekerjaan itu tuh sangat berpeluang besar, karena menurut prediksinya tahun 2030 hampir semua perhotelan akan menggunakan teknik otomasi ini. Jadinya ya prospek kerjanya pasti bagus. Tetapi ya ada dampak negatifnya juga. Dengan munculnya posisi kerja baru, pasti ada beberapa posisi kerja yang lama menjadi hilang. Kayak yang posisi-posisi kerja yang biasa itu mulai digantikan sama mesin-mesin yang ada dari teknologi otomasi ini. Jadinya kan banyak juga beberapa pekerja-pekerja yang pendidikannya kurang dan kurang bisa beradaptasi dengan teknologi itu, ya pekerjaannya hilang, tergantikan, yang mana itu akan meningkatkan angka pengangguran. Ya, tapi balik lagi sih, ya semua hal itu ada pro dan kontranya. Baik itu juga di teknologi otomasi ini, tergantung sih sama pihak mana. Tapi sih sejauh ini dari pihak pekerja maupun pihak konsumen atau wisatawannya yang menggunakan teknik otomasi ini, ya bisa melihat keuntungan yang mana itu memudahkan proses kerjanya mereka, seperti itu. Nah, untuk bagian disrupsinya, di mana disrupsi itu kan merupakan inovasi yang ke hal yang baru gitu. Nah, inovasinya itu adalah ya berupa teknik otomasi itu. Jadi teknik otomasi itu merupakan salah satu disrupsi, yaitu sebuah inovasi baru. Jadi kalau kayak pariwisata itu menggunakan teknik otomasi ini, berarti ya dia berdisrupsi. Mereka menggunakan inovasi baru itu melalui teknologi otomasi ini. Segitu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.